Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Misan. Saya dengan NIM 231401037 dari KOM A 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang generatif AI atau generatif artificial intelligence pada bidang pendidikan, penjelasannya, kelebihan dan kekurangannya, kemudian solusi untuk kekurangan itu sendiri. Mungkin sekian video perkenalan dari saya. Kita lanjut ke dalam materi penjelasannya saja. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang generatif AI atau yang biasa disingkat dengan Gen AI pada bidang pendidikan. Generatif AI adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan model yang mampu menciptakan konten baru berdasarkan pola dan data yang telah dipelajari. Konten yang dihasilkan bisa berupa teks, gambar, musik, video, atau bahkan kode pemrograman. Contoh paling terkenal adalah ChatGPT dan model pencipta gambar seperti DALL-E. Cara kerja untuk Gen AI ini sendiri menggunakan deep learning, khususnya arsitektur seperti transformer digunakan dalam model bahasa seperti GPT, BERT, dan ChatGPT. Kemudian ada GAN, singkatan dari Generative Adversarial Network, umumnya dipakai untuk menghasilkan gambar realistis dengan dua jaringan generator dan diskriminator yang bersaing satu sama lain. Kemudian ada VAE atau Variational Autoencoders, dipakai untuk representasi data yang lebih terstruktur seperti gambar dan suara. Proses kerja generatif AI sendiri meliputi training model. Training model adalah model yang dilatih menggunakan dataset besar sehingga bisa mengenali pola dan relasi. Kemudian ada intervensi atau penerapan. Setelah dilatih, model dapat memprediksi dan membuat konten baru berdasarkan input dari pengguna. Nah, penggunaan Gen AI sendiri pada pendidikan yaitu asisten belajar virtual dan chatbot pintar. Tutor, misalnya untuk tutor pribadi otomatis. ChatGPT seperti chatbot atau ChatGPT bisa membantu siswa memahami materi pelajaran dengan menjawab pertanyaan secara interaktif. Kemudian asisten akademik 24 jam. Chatbot dapat memberikan bimbingan langsung terkait tugas atau pelajaran tanpa perlu menunggu bantuan dari guru. Kemudian pemantauan perkembangan siswa. AI dapat memberikan rekomendasi berdasarkan kelemahan dan kekuatan individu dalam belajar. Contohnya, siswa dapat bertanya tentang konsep matematika yang sulit dipahami dan chatbot akan memberikan penjelasan yang sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian, kedua, pembuatan materi pembelajaran otomatis. Soal dan kuis otomatis, Gen AI dapat membuat soal tersebut sesuai tingkat kesulitan tertentu dan menyediakannya secara cepat. Rangkuman otomatis, model AI bisa merangkum materi yang panjang menjadi poin-poin penting, memudahkan siswa belajar secara efisien. Desain materi multimedia. Dengan DALL-E atau alat serupa, guru dapat membuat infografik, poster, atau konten visual menarik untuk kelas. Contohnya, AI bisa menghasilkan kumpulan soal matematika berbasis materi tertentu dan menyelesaikan tingkat kesulitan sesuai kebutuhan siswa. Ketiga, personalisasi pembelajaran. Kurikulum adaptif. AI dapat menyesuaikan rencana belajar dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Pemantauan kemajuan, Gen AI menganalisis performa siswa dan memberikan rekomendasi khusus, misalnya jenis latihan yang perlu ditingkatkan. Pembelajaran berbasis kecepatan siswa. Dengan AI, siswa bisa belajar sesuai dengan ritme dan gaya belajarnya masing-masing tanpa tekanan. Contohnya, AI mengidentifikasi bahwa seorang siswa lemah di bagian persamaan kuadrat dan memberikan latihan tambahan pada topik tersebut. Keempat,
pengajaran inklusif dan pembelajaran bahasa, penerjemahan otomatis. AI memudahkan akses siswa lintas bahasa dengan menerjemahkan materi pembelajaran secara real time. Konten aksesibel, AI bisa mengubah teks menjadi audio atau membuat ringkasan untuk siswa dengan kebutuhan khusus, ataupun sebaliknya. Pembelajaran bahasa interaktif. Dengan Gen AI, siswa bisa berlatih percakapan dalam bahasa asing melalui simulasi berbasis teks atau suara. Contohnya, siswa yang belajar bahasa Spanyol bisa berlatih percakapan dengan chatbot yang mensimulasikan native speaker. Kelima, penilaian dan umpan balik otomatis. Evaluasi otomatis. Gen AI bisa menilai jawaban esai dan memberikan umpan balik instan berdasarkan kriteria tertentu. Umpan balik personal. AI menyarankan perbaikan yang spesifik untuk siswa agar bisa untuk memperbaiki kesalahan dengan cepat. Penilaian formatif. Dengan analisis data, AI memberikan informasi mengenai perkembangan siswa secara berkala dan akurat. Contohnya, AI menilai esai dan memberikan catatan tentang struktur argumen atau ejaan yang perlu diperbaiki. Kemudian, yang keenam, simulasi dan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis kasus dan proyek, AI dapat membuat skenario atau simulasi interaktif untuk melatih keterampilan problem solving siswa. Eksperimen virtual. AI membantu menciptakan lingkungan eksperimen digital sehingga siswa bisa bereksperimen tanpa laboratorium fisik. Game pendidikan. Dengan Gen AI, game interaktif bisa disesuaikan dengan materi pembelajaran, membuat pembelajaran lebih menarik. Contohnya, siswa sains bisa melakukan simulasi reaksi kimia di platform virtual tanpa memerlukan peralatan laboratorium. Dan yang terakhir, dukungan bagi guru dan administrator. Rencana pelajaran otomatis. AI membantu guru membuat rencana pelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Analisis data siswa. Gen AI membantu sekolah memantau performa siswa dan membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan kualitas siswa dan pembelajaran itu sendiri. Otomasi tugas administratif. AI dapat menangani pekerjaan seperti penjadwalan, pembuatan laporan, dan manajemen kelas. Contohnya, guru menerima laporan perkembangan siswa secara otomatis setiap minggu, lengkap dengan rekomendasi tindakan tertentu. Nah, Gen AI memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Contoh untuk kelebihan Gen AI yaitu pembelajaran yang lebih personal. AI dapat menyesuaikan konten dan metode pengajaran sesuai kemampuan dan kebutuhan tiap siswa. Siswa bisa belajar dengan ritme sendiri tanpa merasa tertinggal. Akses pembelajaran 24/7. Siswa bisa mendapatkan bantuan kapan saja melalui chatbot atau tutor virtual. AI mendukung pembelajaran sendiri, memungkinkan siswa belajar di luar jam sekolah. Kemudian, pembuatan materi dan evaluasi otomatis. Guru dapat membuat soal, kuis, atau ringkasan secara otomatis untuk menghemat waktu. AI dapat menilai esai dan memberikan umpan balik cepat, membantu siswa memperbaiki kesalahan secara langsung. Konten pelajaran inklusif dan aksesibel. AI memungkinkan penerjemah otomatis dan membuat materi tersedia dalam berbagai format teks, audio, atau video. Siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses yang lebih mudah melalui teknologi AI, misalnya konversi teks ke suara. Pembelajaran berbasis simulasi dan interaktif. AI mendukung eksperimen virtual dan simulasi, memudahkan pembelajaran di bidang seperti sains atau teknik tanpa perlu laboratorium. Game edukasi berbasis AI membuat proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Efisiensi untuk guru dan administrator. AI dapat mengotomatisasi tugas administratif seperti manajemen kelas atau pelaporan perkembangan siswa. Guru bisa fokus pada pengajaran dan bimbingan sementara AI menangani hal teknis. Kemudian kita masuki kepada kekurangan Gen AI. Yang pertama, potensi informasi yang tidak akurat atau bias. Model AI bisa menghasilkan jawaban yang salah,
atau tidak relevan jika data pelatihannya tidak memadai atau bias. Kesalahan dalam penilaian otomatis, terutama pada esai atau tugas kreatif. Ketergantungan berlebih pada teknologi. Siswa dan guru bisa terlalu tergantung pada AI, mengurangi perkembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah sendiri. Masalah privasi dan keamanan data. Penggunaan data siswa untuk analisis AI perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak melanggar privasi. Jika keamanan tidak terjamin, ada resiko penyalahgunaan data siswa. Kesenjangan akses teknologi. Tidak semua sekolah atau siswa memiliki akses perangkat dan infrastruktur teknologi yang memadai, memperburuk kesenjangan pendidikan. Masalah jaringan internet atau perangkat bisa menghambat pembelajaran berbasis AI. Kemudian, kurangnya sentuhan emosional dan interaksi sosial. AI tidak bisa menggantikan interaksi emosional dan dukungan motivasional dari guru atau teman. Pembelajaran sepenuhnya melalui AI bisa membuat siswa merasa terisolasi. Tantangan etika dalam penggunaan AI. Perlu regulasi dan kebijakan yang jelas agar penggunaan AI tidak disalahgunakan, misalnya dalam mencontek. Guru dan siswa harus diajarkan untuk memahami keterbatasan AI dan tetap kritis terhadap informasi yang dihasilkan. Kemudian, untuk solusi-solusi dari kekurangan yang di atas adalah yang pertama, pada potensi informasi tidak akurat atau bias. Solusinya, pelatihan model dengan data berkualitas dan beragam. Gunakan data yang relevan, akurat, dan bebas dari bias untuk melatih AI. Human in the loop. Guru atau tenaga ahli perlu memantau dan memvalidasi hasil AI terutama dalam tugas-tugas kompleks seperti penilaian esai. Pembaruan model secara berkala. Pastikan sistem AI diperbarui dengan informasi terbaru dan dikalibrasi agar tetap relevan. Kedua, ketergantungan berlebih pada teknologi. Solusinya, gabungkan AI dengan metode pengajaran konvensional, pembelajaran hybrid, atau gabungan AI dan tatap muka. Membantu menjaga keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia. Pengembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa diajari untuk tidak hanya mengandalkan AI, tetapi juga berpikir kritis terhadap informasi. Peran guru sebagai pembimbing. Guru tetap memainkan peran penting dalam memberikan motivasi dan mengarahkan proses pembelajaran. Ketiga, masalah privasi dan data keamanan. Solusi, kebijakan keamanan data yang ketat. Pastikan platform AI mematuhi regulasi privasi seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data. Anonimisasi dan enkripsi data. Data siswa yang digunakan harus dienkripsi dan dianonimkan untuk melindungi privasi. Persetujuan orang tua dan atau wali. Libatkan orang tua dalam pemberian izin terkait data anak untuk memastikan transparansi. Kemudian yang keempat, kesenjangan akses teknologi. Bisa disolusikan dengan cara program subsidi dan donasi perangkat, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan swasta untuk menyediakan perangkat dan internet bagi siswa kurang mampu. Pembelajaran berbasis offline. AI dapat dioptimalkan dalam aplikasi yang dapat digunakan tanpa koneksi internet penuh, sehingga akses tetap tersedia kapanpun dan dimanapun. Fasilitas pusat pembelajaran digital. Sekolah dan komunitas dapat membuka pusat belajar dengan akses ke komputer dan internet. Kelima, kurangnya sentuhan emosional dan interaksi sosial. Solusinya, kombinasikan AI dan interaksi tatap muka guru tanpa menjadi fasilitator utama, dan AI hanya mendukung aspek teknis dalam pembelajaran. Kegiatan kelompok dan kolaboratif. Program belajar harus tetap mencakup proyek atau tugas kelompok agar siswa bisa berinteraksi atau bekerja sama. Penguatan peran konselor dan guru. Guru dapat memberikan perhatian pada perkembangan emosi dan motivasi siswa, aspek yang tidak bisa dilakukan AI itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tantangan etika dalam penggunaan AI. Solusinya adalah sosialisasi etika penggunaan AI. Ajarkan guru dan siswa tentang etika penggunaan AI, seperti larang mencontek dengan bantuan AI,
kebijakan penggunaan AI di sekolah. Buat pedoman dan aturan yang jelas untuk penggunaan AI agar tidak disalahgunakan. Pemantauan dan evaluasi reguler. Sekolah perlu memantau dampak penggunaan AI dan melakukan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Kesimpulannya dari poin-poin di atas adalah generatif AI dapat memberikan manfaat signifikan dalam pendidikan, terutama dalam meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan aksesibilitas. Namun, implementasinya memerlukan pengawasan dan perencanaan matang agar tidak menimbulkan masalah baru seperti ketergantungan berlebih, bias informasi, atau kesenjangan akses sosial. Idealnya, AI digunakan sebagai alat pendukung, bukan pengganti peran guru dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Poin-poin di atas juga bisa diterapkan pada pendidikan perguruan tinggi. Jadinya, AI digunakan sebagai alat pendukung, bukan pengganti para dosen dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian saja video pembelajaran tentang generatif AI pada bidang pendidikan dari saya sendiri, Yazid Misan, dengan NIM 231401037. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.